Halo semuanya, kami dari kelompok 55 akan mempresentasikan tentang program kerja kami yang berjudul Pengembangan Teknologi dan Pengembangan Desa. Yang pertama, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu cara membuka toko online pada e-commerce Tokopedia sebagai memperbesar pangsa pasar. Langkah-langkah buka toko di Tokopedia. Yang pertama, caranya buka aplikasi Tokopedia, klik semua kategori, klik buka toko. 2. Klik buka toko gratis. Yang ketiga, masukkan nomor handphone dan lakukan verifikasi melalui WhatsApp atau SMS. Yang keempat, masukkan nama akunmu, gunakan nama aslimu sesuai di KTP. Yang kelima, tentukan nama toko dan domainmu dengan matang. Yang keenam, isi survei singkat agar Tokopedia bisa memberikanmu pengalaman yang terbaik. Yang ketujuh, masukkan alamat toko yang benar dan lengkap. Yang terakhir, selamat kamu siap memulai petualanganmu berbisnis di Tokopedia. Tips upload produk atau barang. Ada 4 tips utama saat mengupload produk yang perlu kamu tahu. Yang pertama, foto yang jelas, style, dan dari berbagai sisi. Dalam berjualan online, kualitas foto produk merupakan hal terpenting karena foto produk adalah yang paling pertama dilihat oleh pembeli. Yang kedua, penamaan produk yang tepat. Penamaan produk yang baik harus ringkas, padat, dan jelas mewakili produk yang dijual. Yang ketiga, deskripsi produk yang jelas dan lengkap. Ada 3 tips dalam menuliskan deskripsi produk. Pertama, tuliskan spesifikasi produk serta keterangan penting yang harus pembeli ketahui tentang produkmu. Kedua, gunakan struktur penulisan yang mudah dibaca. Yang terakhir, tambahkan keterangan lain yang sering atau sekiranya akan ditanyakan pembeli. Tips keempat, pasang harga produk yang kompetitif. Kebanyakan pembeli lebih menggunakan filter harga terendah saat mencari barang di Tokopedia. Yang kedua, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu peraturan koperasi agar tidak adanya penyimpangan. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi dipengaruhi anggota. Koperasi dapat berkembang baik bila mana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi. Sebagai masyarakat yang patuh terhadap aturan, calon anggota koperasi atau seseorang yang memiliki UMKM yang akan bergabung menjadi anggota koperasi perlu mengetahui peraturan koperasi bagi calon anggota. Syarat-syarat sebagai anggota koperasi. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, bersedia mematuhi AD atau ART. Yang keempat, bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, berkeinginan memajukan koperasi. Yang keenam, tidak ada paksaan dari pihak lain. Pada pasal 19 ayat 1 nomor 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi menyatakan anggota diwajibkan membayar simpanan pokok. Ialah sesuatu jumlah tertentu yang harus dibayar oleh anggota sama besarnya. Uang mana disimpan pada koperasi merupakan modal pokok dan boleh diminta kembali setelah anggota keluar, dengan jika perlu dikurangi dengan tanggungan kerugian menjadi kewajibannya. Aturan-aturan tersebut diharapkan mampu dipenuhi oleh calon anggota agar setelah menjadi anggota koperasi tidak merasa dirugikan atau melakukan penyimpangan. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu prosedur pendaftaran tanah. Tahapan-tahapan pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kedua, pemeliharaan pendaftaran tanah. Yang ketiga, pembuatan peta dasar. Yang keempat, penetapan batas bidang-bidang tanah. Yang kelima, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Yang keenam, pembuatan daftar tanah. Yang ketujuh, pembuatan surat ukur. Yang terakhir, pembuktian hak baru. Syarat pendaftaran tanah. Yang pertama, formulir permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon atau kuasanya, KTP dan KK. Yang keempat, bukti hak kepemilikan atas tanah. Yang kelima,
fotokopi SPPT PBB tahunan berjalan yang telah dicocokkan aslinya oleh petugas loket, dan penyerahan bukti SSB BPH-TB. Yang terakhir, melampirkan bukti SSP atau PPH sesuai dengan ketentuan. Setelah menyiapkan berkas di atas, langkah selanjutnya adalah menyiapkan keterangan dan bukti berikut. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. Yang ketiga, pernyataan tanah tidak sengketa. Yang terakhir, pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Yang keempat, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu cara membuat tempat pensil berbahan dasar dari botol plastik bekas. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama gunting, yang kedua lem tembak atau lem cair, yang ketiga botol plastik bekas, yang keempat kain flanel warna kuning, hitam, biru, lalu yang terakhir kardus bekas untuk alas tempat pensil. Langkah-langkah cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Gunting botol bekas menjadi dua bagian, atas dan bawah. Yang kedua, lalu gunting kain flanel sebesar botol yang kita gunakan. Tempel kain flanel pada botol bekas yang sudah kita potong tadi. Yang ketiga, setelah itu rapikan bagian pinggir kain agar terlihat rapi. Gunting bagian pinggir kain flanel. Yang keempat, lalu beri lem pada kain flanel, kemudian lipat kain flanel ke dalam botol. Lakukan sampai semua kain terlihat rapi. Yang kelima, setelah itu lanjut untuk membuat alas tempat pensilnya. Siapkan kardus bekas dan kain flanel. Yang keenam, gunting kain flanel sesuai ukuran kardus bekas. Lalu lem pada bagian pinggir, kemudian rekatkan sebagian pinggir kain flanel. Langkah yang terakhir, setelah itu rapikan bagian pinggir kain flanel apabila kurang rapi. Yang kelima, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu mitigasi tanah longsor bagi masyarakat. Hal yang dapat dilakukan sebelum terjadi tanah longsor atau bencana alam lainnya, yaitu yang pertama, memiliki rencana darurat keluarga, memiliki tas siaga bencana atau TSB yang berisi kebutuhan dasar, serta menyimak informasi dari berbagai media. Yang harus dilakukan saat terjadi tanah longsor: segera evakuasi dari suara gemuruh longsoran. Bila mendengar sirene peringatan longsor, segera evakuasi ke yang telah ditentukan, dan jangan panik saat tetap waspada dan berhati-hati. Hal yang dapat dilakukan sudah terjadi tanah longsor: tetap siaga, terus mencari informasi dari sumber percaya, melakukan pertolongan pada korban bencana, hindari wilayah longsor, antisipasi longsor susulan. Ya, melapor pada petugas, serta menahan diri untuk tidak kembali sebelum keadaan dipastikan aman. Dan yang terakhir, berikut merupakan upaya perlindungan diri yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan saat terjadi bencana. Yang keenam, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu tata cara penggunaan Google Spreadsheet. Langkah-langkah membuat akun Gmail. Yang pertama, buka browser. Yang kedua, buka halaman www.gmail.com. Yang ketiga, pilih dan klik tombol buat akun. Yang keempat, kemudian isilah form dengan data diri Anda. Yang kelima, lalu pilih dan klik saya setuju. Yang terakhir, akun Gmail baru telah terbuat. Langkah-langkah membuat file Google Spreadsheet. Pertama, login dahulu pada Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, lalu buka halaman Google, klik icon. Yang ketiga, pilih Spreadsheet. Yang keempat, lalu klik icon tambah yang ada di pojok kanan bawah. Yang terakhir, selamat, file baru Google Spreadsheet telah terbuat. Yang ketujuh, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu penyebaran informasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan cara mengatasi berita hoax. Cara mengatasi berita hoax. Yang pertama, jangan mudah percaya. Informasi dapat berasal dari mana saja, maka dari itu jangan mudah percaya dengan suatu berita dan harus dipastikan kebenarannya. Yang kedua, sumber terpercaya. Informasi yang didapatkan harus dari sumber terpercaya seperti kepala desa, situs ramalan cuaca, BMKG,
dan orang yang dipercaya di daerah tersebut. Sumber informasi yang terpercaya. Yang pertama, kepala desa. Informasi yang berasal dari kepala desa tentunya merupakan informasi yang terpercaya karena kepala desa hanya akan menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakatnya. Yang kedua, situs website daring. Informasi yang didapatkan dari situs website daring tidak semuanya benar, maka harus mencari informasi dari website yang terpercaya mengenai informasi bencana alam seperti BMKG. Yang ketiga, sumber informasi yang terpercaya. Orang yang dipercayai di suatu daerah informasi dari orang yang dipercayai di daerah, seperti orang yang sudah ditunjuk untuk menginformasikan terkait bencana alam. Kedelapan, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu tata cara pembuatan konten destinasi wisata. Tips pembuatan konten destinasi wisata. Yang pertama, optimalisasikan gear yang ada. HP sekarang sudah memiliki kamera yang memadai untuk membuat konten berupa gambar dan video destinasi wisata. Untuk itu, kita harus dapat menguasai penggunaannya dan fitur-fitur yang ada di HP kita masing-masing. Yang kedua, ambil gambar atau video di objek wisata yang ada. Dalam pembuatan konten destinasi wisata, tentunya kita harus mengambil gambar atau video destinasi wisata yang akan kita angkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat seputar destinasi wisata tersebut. Dalam pengambilan gambar atau video, tidak dibolehkan mengasal jepret atau ambil gambar. Carilah spot atau lokasi yang menarik untuk diambil gambarnya agar wisatawan yang melihat dapat tertarik untuk datang. Yang ketiga, perhatikan pesan atau caption. Di media sosial telah tersedia fitur caption yang dapat memudahkan untuk menjabarkan pesan yang akan disampaikan. Pastikan untuk menulis dengan kata-kata yang mudah dipahami dan pola kalimat yang rapi. Tentunya pesan-pesan penting yang akan disampaikan jangan sampai tidak tertulis. Hal ini demi memberikan informasi secara baik kepada masyarakat. Perhatikan panjang pendek caption agar para pembaca tidak bosan karena para pembaca hanya mencari informasi menarik yang ingin mereka temukan. Yang keempat, gunakan hashtag. Selain memperhatikan panjang pendek caption, Anda harus memperhatikan hashtag. Hashtag digunakan untuk memudahkan netizen mencari konten Instagram Anda. Instagram membatasi hashtag sampai 30 hashtag saja. Penggunaan hashtag ini mampu meningkatkan engagement sebesar 12,6%. Penggunaan hashtag ini tidak boleh berlebihan karena akan menjadi spam. Selain itu, pisahkan kata terakhir dengan hashtag pertama. Pilih hashtag yang sesuai dengan postingan Anda sehingga lebih mudah ditemukan oleh netizen. Yang terakhir, konsisten dalam memberikan informasi. Konsisten memang sangat diperlukan agar dapat membangun kepercayaan dan memberikan informasi kepada orang-orang yang lebih baru. Distribusi konten destinasi wisata. Yang pertama, memanfaatkan fitur share yang ada di media sosial. Ketika kita sudah membuat akun media sosial sendiri dan sudah membuat konten secara konsisten, tidak ada salahnya kita share postingan yang ada menggunakan akun pribadi, teman, saudara, kolega agar semakin luas jangkauan penyebaran konten yang sudah dibuat sebelumnya. Yang terakhir, meminta bantuan media lokal untuk penyebaran luas konten. Banyak sekali akun media lokal yang sudah memiliki banyak followers yang dapat membantu untuk penyebaran luas konten destinasi wisata ini, seperti akun @brandajogja, @wisata_jogja, @bantul, dan sebagainya. Mereka dapat membantu penyebaran luas konten, bisa secara gratis atau membayar dengan biaya yang relatif murah. Untuk menghubungkan mereka, bisa langsung kirim pesan yang sudah disediakan di media sosial Instagram atau menghubungi nomor atau email yang tertera di profil Instagram mereka. Yang kesembilan, pengembangan teknologi dan pengembangan desa, yaitu membuat rencana bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. Kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Tujuan dan manfaat. Ada beberapa manfaat dari membuat rancangan BMC, yaitu yang pertama, diskusi bisnis lebih terstruktur karena pada BMC terdapat 9 aspek yang harus diisi dan dengan ada 9 aspek ini akan sangat menolong semua peserta diskusi sehingga meeting menjadi lebih terstruktur dan tidak melenceng ke masalah lain. Kedua, bisa dipakai untuk sesuai jenis model bisnis, traveling, restoran, hotel, perkebunan,
meaning, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempercepat kita sebagai perancang bisnis pada kekurangan dan kelebihan bisnis kita. Yang keempat, proses analisa kebutuhan dan profit dilakukan secara cepat. Yang kelima, mengetahui penempatan konsumen dengan produk yang ada dalam bisnis kita. Yang terakhir, pemilik usaha atau bisnis akan lebih mudah untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Oke, sekian presentasi program penyuluhan pengembangan teknologi dan pengembangan desa dari kelompok kami 55. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.